teman-teman. Kalau kita mau belajar, kita harus bisa menerima masukan dari orang lain ya. Kita tidak boleh marah ya, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh ngapa sih aku udah maksimal mungkin loh, tapi kok masih kurang, masih ini, masih itu. Anda tahu gak Bapak Ibu? Lihat aja di YouTube saya. Di YouTube saya itu saya nyanyi 2-3 tahun yang lalu udah kayak apa gitu ya. Musiknya kemana, suaranya kemana. Tapi ada orang bilang gini, lebih baik ibu gak usah nyanyi deh. Saya dengerinnya itu malu gitu. Sedangkan saya udah semaksimal mungkin teman-teman ya. Karena saya itu lebih fokus untuk belajar tentang penafsiran ya. Saya lahir baru itu belajarnya bukan lagu rohani ya. Tapi saya belajarnya itu tentang menafsir ayat-ayat firman seperti itu. Jadi buat saya pengen belajar, saya pengen tahu ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman, saya itu fokusnya di situ gitu. Buat saya menafsir dari ayat-ayat itu penting ya buat saya karena saya kan dari seberang sebelumnya. Jadi karena gini loh, banyak orang yang tahu membaca firman Tuhan, baca Bible, tapi banyak yang salah untuk menafsirkan. Sampai akhirnya saya belajar sekolah di teologi ya teman-teman ya, belajar sekolah teologi. Satu ayat aja jawabannya itu sampai 3 lembar Bapak Ibu, ya, 3 lembar. Jadi dikupas banget itu artinya apa semuanya itu dikupas, dikasih contoh kayak gitu teman-teman ya. Memang kalau mau belajar biar kita paham itu, oh gitu ya sudah les ya, baru saya ngerti, oh ini ayatnya ini maksudnya, oh ini gitu. Itulah kenapa Bapak Ibu, lain orang yang menafsirkan, lain juga artinya seperti itu ya. Kadang banyak yang tidak paham, tidak sejalan kayak gitu teman-teman ya. Akhirnya ya kayak gitu, banyak hal yang di situ perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Tapi yang penting kita memuliakan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Ku mau cinta Yesus selamanya, apapun yang terjadi, ya tetap ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang cerdas ikut Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa,
Oke, buat teman-teman, itu tadi requestan dari ibu siapa tadi ya? Di akun Diana Moderasi 01 ya. 02-nya lagi sekarat. Bang Bre, bantu tap layarnya Bang Bre. Bang Bre, tap layarnya teman-teman ya. Oke, akun saya dua-duanya sebenarnya ada 6 ya. Diana Moderasi 01 sampai 06, tapi semuanya itu kena report Bang Bre. Padahal saya cuma nyanyi-nyanyi pujian, tapi kenapa kok ada yang panas? Udah pegel. Biar Bapak yang di surga ya Mas ya. Ya, Bang yang menggantikan pahalanya. Soalnya akunku ini sakit semua Bang ya. Masih akun saya yang 01 ini puji Tuhan ya 84 teman-teman ya. Kalau yang lain ini 14. Tadi ada yang chat sama saya kan. Kenapa? Kok kamu nggak live-live loh? Aku nge-live kok. Nggak ada di sini, nggak ada notifnya. Berarti kalau Bang Bray mie ayam datang ya, berarti kita connect satu hati. Bu Diana dicari, nah katanya Pak Adipati, Kuncoro, Kartiko, Negoro, Meduro. Nah, Bu Diana dicari Bapak polisi yang dulu jadi teman hidupmu Diana. Oh yes, salam buat dia. Saya cari balik ya. Ya Pak Adipati, kan ada nomor WA aku, suruh WA ya. Siapa tahu nanti kita bisa ngedate lagi ya, seperti zaman tempo dahulu kala. Ingat Bang Bre, ada hukum Tuhan ya, hukum Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan, jangan mengingini milik orang lain. Katanya Pak Adipati, nih ada di 01 Pak Adipati, di DM 01 ya Bang Bre. Menangis dia Bu Diana, kenapa? Perasaan saya nggak nginjek kakinya deh Pak. Kalau mantan saya teman-teman satu, ya, jadi semuanya dari 71 dan 18 orang ini, kalau mantan sampai nangis itu kenapa? Kenapa sampai nangis mantan saya? Pak Adipati, kalau mantan saya, mantan suami itu sampai nangis lihat saya, kenapa Pak? Karena mungkin sekarang saya gemoy, kalau kemarin kayak triplex ya. Katanya Bu Diana tambah cantik, oh iya nggak Pak? Menggoda. Menggoda. Karena begini ya Pak ya. Karena dulu tidak dirawat Pak ya. Karena gini, wanita ini semakin menjanda semakin menarik. Jatuh cinta lagi suaminya, jangan mengingini sesamanya ya. Jangan, itu sudah milik orang lain, kita nggak boleh merampasnya. Ya di saat ya teman-teman ya. Kalau saya ya saudara Salom ya. Kalau saya pasangan hidup yang menghargai, menghormati kita itu kita pertahankan seperti itu. Kita harus setia. Tapi nek menye-menye, neko-neko, kasih sekalian. Apa Bang Bre? Kan kita Bang Bre ya, benar gak? Oh ya teman-teman ya. Karena begini, kita nggak ada penting-pentingnya mempertahankan orang yang menye-menye sama orang lain gitu. Sekali kalau orang itu mau menye-menye dengan orang lain, kasih sekalian. Apalagi kalau masih dalam PDKT atau pacaran. Tuh, Bang Bre bilang setuju. Nah, setuju. Itu. Kalau masih dalam PDKT, pacaran, tunang. Nek menye-menye ya, Pak Boni yo, kasih sekalian. Saya ya gitu, Mbak. Saya gitu. Itulah kenapa saya masih belum siap memiliki komitmen dengan siapapun saat ini. Saya enjoy aja. Mau PDKT, ngelihat orang menye-menye, tak kasih, tak tinggal, wis tak karapmu gitu. Nah, kalau saya gitu. Tapi kalau orang itu
kita ya, boleh berteman tapi jangan berlebih, betul nggak? Setuju Bang Bre? Ya, boleh berteman dengan siapapun, semerdekamu. Tapi ingat, jangan kelebihan ya. Karena mau tidak mau, saya berpikir ya teman-teman. Ya mbok kasihan ya kalau saya itu dapat pasangan hidup, terus dia terlalu gaul gitu. Nah, itu Bang Bre. Kalau kita punya pasangan hidup terlalu gaul, saya ngomongin saya ya teman-teman ya. Nek saya dapat pasangan hidup, tapi teman hidup saya terlalu gaul. Ya nanti gimana dengan pelayanan saya teman-teman? Oh no. Ada gini. Kalau kita, apalagi ya, betul ya Bang Bre ya, apalagi kita jadi hamba Tuhan, kita jadi ibu gembala. Kalau kita memiliki pasangan hidup itu, ya mau tidak mau dia akan jadi bapak pendetanya, ya kan? Kayak bapak pendetanya menye-menye sama cewek sana, cewek sini, cewek sana, cewek sini, ya gimana nanti? Bu Pen, kenapa punya suami kayak begitu, ya kan? Makanya betul Bang Bre, harus berimbang dan sepadan. Itulah kenapa dalam firman Tuhan dikatakan, carilah pasangan hidupmu yang sepadan, bukan mencari pasangan hidup yang kaya, betul? Ingat itu. Ingat Bang Bre, itu ketikanmu ya. Koras. Bang Bre, ingat ya, itu ketikanmu. Carilah pasangan hidupmu yang sepadan, bukan cari yang kaya. Firman Tuhan dikatakan, carilah pasangan hidupmu yang kaya raya. Nggak ada. Carilah kamu uang sebanyak-banyaknya biar kau kaya raya. Karena semakin engkau kaya, engkau akan dihargai oleh orang lain. Nggak ada di firman Tuhan. Ya. Nggak ada kita menjadi orang Kristen itu tujuan hidupnya menjadi kaya. Jadi kalau ada yang bilang Diana Madurese itu jadi orang Kristen karena dapat duit banyak ya kan, ada bilang ada perpuluhan dan lain sebagainya. Anda salah yang mbok bego. Kita jadi orang Kristen, saya mau jadi orang Kristen udah dicoret dari kakak, dicoret jadi istri, dicoret jadi ahli waris. Saya nggak punya warisan dalam keluarga saya hidup susah ya. Mantan suami menceraikan saya, yang dikasih anak, harta nggak ada. Belum lagi apa lagi teman-teman, ya diludahin sama keluarga, ya. Belum lagi apa? Ada kemarin kontroversi yang sampai berjilid-jilid, akan. Ya. Hanya seorang emak-emak berdaster Anda heboh satu pulau Madura bergoyang, guys. Hanya dia nama Durese, guys. Turun gunung semuanya sampai berjilid-jilid, akai. Sampai dibilang, tenang, Diana itu ya, karena dia pengen cari keluarganya, pengen dianggap. Ingat teman-teman, saya tidak pernah sampai bersimpuh pengen dianggap sama anda keluarga aku ini bahwa ya itu aku punya keluarga di sini. Sorry. Lu nganggep gue oke, nggak nganggep mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Bulan apa ya? Agustus apa September gitu, aku lupa. Aku pulang ya teman-teman, saya pulang ke Madura ya, catat. Nah, saya pulang ke Madura, terus yang awalnya ngomong gini keluarga saya, Diana itu ponakan aku, Diana itu keluargaku ya kan, dia itu anak dari sepupuku loh, gini bla 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 bla. Ya di chat WA lancar. Sekali saya datangin di rumahnya, ya, saya bilang gini, tante, aku datang. Saya, sana. Dia bilang gini, sana pergi. Nanti di sini rame gara-gara kamu, katanya. Wih, saya diusir, guys. Artinya menjadi orang Kristen itu kita nggak dianggap dicoret dari kakak. Dengan kita kaya, ya. Kakak aja udah diusir ya dari warisan dari papa di Pamekasan nggak ada. Dangadong. Nah, terus dari mama saya di Bangkalan juga dangadong juga. Tapi saya bersyukur teman-teman, ya satu hal yang penting dalam kehidupan saya adalah mengampuni, ya.
Buah dari pengampunan, buah dari doa adalah apa? Hubungan saya dengan mantan mertua, ya. Hanya dengan mantan mertua yang bisa diselamatkan. Kok ketawa emojinya ini ya? Dangadong warisan guys, ya dangadong warisan ya. Jadi yang mau dengan Diana Madura itu harus banyak berdoa ya. Oke, banyak berdoa, jangan terlalu banyak menye-menye. Karena saya ya. Ada waktunya kita menye-menye, ada waktunya kita makan apa Mas? Apa Bang? Makan mie yang kepedesan ya. Ada waktunya juga. Ada waktunya juga sampai sakit perut ya. Oke guys. Saya mau cerita sebelum pujian satu ini ya. Seperti rusa yang haus ya. Ada kesaksian bahwa sesuatu hal yang memulihkan kehidupan saya adalah saat saya mengampuni, ya mengampuni. Tahun kemarin saya pergi untuk mengurus pernikahan adik saya, teman-teman. Dan ternyata di situ saya ada pendeta yang nelpon saya. Pendeta dari Ngawi, saya lupa gerejanya apa ya, lupa saya. Dan itu satu kecamatan dengan mantan mertua saya, teman-teman. Nah, ternyata jadi bukan berarti kerjasamanya itu bukan karena sesuatu yang jelek, enggak ya. Saya mengampuni, saya memaafkan. Saya memaafkan pendetanya juga dan saya mengampuni juga mantan mertua saya. Saya jauh-jauh dari Kalimantan, saya nggak tahu ya Pak, Gereja Pelayanan Kristen Ngawi, GPKN, saya kurang tahu, lupa Pak. Nggak ingat saya Pak, nggak ingat saya Pak. Ya, yang saya ingat itu cuma Tuhan Yesus saja ya Pak ya. Jadi setelah saya diundang ke sana teman-teman, ternyata nggak ada ibadah, ya nggak ada ibadah. Dan dia bilang ibadahnya ibu-ibunya itu ditunda Bu. Udah nyampe nih, udah nyampe, ya kan? Mana buru-buru lagi, ya kan? Usut punya usut ternyata mantan mertua saya udah nyari saya, nungguin saya. Iya, terus dibilang gini, kamu di mana Dian? Kan saya dipanggil Dian, ya. Dian Pisesa. Kamu di mana Dian? Loh, aku di rumahnya Bapak Pendeta di Ngawi Pak. Kenapa? Loh Bapak kok tahu? Iya. Aku tahu Ndok kalau kamu mau ke situ Ndok. Saya Ndok ya tunggu aku. Saya mikir gini, loading saya teman-teman, loading ya. Saya, adik saya dan beberapa teman saya gitu. Setelah saya nyampe di sana ternyata mantan mertua datang. Tahu nggak Bu Salom? Jangan ketawa dulu Bu. Terus Bapak mertua saya datang. Bapak mertua, mantan ya, mantan mertua. Karena sekarang saya tidak punya mertua ya, mantan mertua guys. Nah habis itu datang, terus mantan mertua bilang gini, emang Dok, awakmu ndokku si paling moni, si paling baik, si paling nurut karo bapak karo mae. Saya kan bingung ya, karena saya lama tinggal di Kalimantan teman-teman ya. Saya aja mau belajar bahasa Dayak susah-susah. Nah, kan saya sudah melupakan segala sesuatunya. Bahasa saya menikah meskipun punya suami orang Jawa, suamiku tuh pakai bahasa hari-hari di rumah gitu. Sampai saya bingung, ini percuma punya suami orang Jawa kalau setiap harinya pakai bahasa Madura teman-teman. Sampai lebih tahu cangcong cengnyang itu ngomong bahasa Madura tuh suami saya ya dulu ya. Jadi saya nggak tahu bahasa Jawa sama sekali ya. Yang herannya lagi, ada kejadian yang paling memilukan dan menakutkan waktu saya menjadi istrinya polisi, ya, di Madura itu, teman-teman.
Saya sampai ditelepon sama orang yang karena tidak puas mendapatkan BLT. Tahu BLT? BLT ya kan? Kan waktu itu diamankan dan yang menyensus gitu ya, yang nyatetnya, sambil tetep layar. Aduh, kenapa akun saya kena pelanggaran lagi, woi. Tetep layar. Saya nggak mau cerita, mau nyanyi nanti nih. Nah, nggak mau ngegosip aku dengan diriku sendiri ya. Tetep layar, posting ulang ya. Panah. Yang kanan bawah panah. Pencet berkali-kali, pencet teman-teman ya. 1, 2, 3 posting ulang. Aduh, yang belum love orange dulu biar lebih asik. Posting ulang, oke, posting ulang, 1, 2, 3 posting ulang ya. Saya tahu Anda pasti penasaran bagaimana dengan saya dengan mantan mertua. Waktu datang mantan mertua saya itu teman-teman di gereja, nah habis itu, Nduk, awakmu iku anakku sing paling manis, anakku sing paling baik. Gak pernah awakmu itu ngelawan bapake karo mae. Bla 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 bla. Kenapa saya bengong? Saya bengong. Bukannya saya nggak nerima mantan mertua, tapi saya lupa bahasa Jawa. Saya lupa bahasa Jawa. Jadi waktu mantan bapak mertua saya itu, dia cerita panjang lebar sampai nangis teman-teman. Saya yang bingung, bapak ini ngomong apa ya gitu. Bingung saya. Ya kok lupa Bu Rina, saya sudah melupakan segala-galanya, apalagi yang menyakiti hatiku gitu kan. Jadi bukannya saya itu nggak memaafkan mantan ya, bukannya saya tidak memaafkan mantan mertua, tapi saya betul-betul nggak tahu, sudah lupa saya bahasa Jawa. Begini, Pak, ya kan saya malu teman-teman, gengsi. Gengsi saya Murina. Bapak terus maunya apa? Saya bilang gitu, Bapak maunya apa? Pokoknya Bapak mau kamu tetap jadi anakku. Wih, ya gak bisa toh ya Pak ya. Aku bilang, nah mantanku aja udah punya istri, gimana saya tetap jadi anakmu? Aku bilang gitu kan. Ya ternyata bojone sing tak eluk-elukne itu ternyata seapian awakmu. Nah lo kan, tahu nggak? Udah 2 tahun lebih si Pri itu nggak pernah yang namanya ngangkat telepon kita. Ibunya meninggal aja nggak pulang ke rumah. Nah, kalau sama kamu Dian, ya kamu meskipun kita marahin, tak omelin, kamu itu meneng aja. Nggak tahu kenapa. Bapak, mama, mantan mertua saya ya Bu Rina, Bu Salom, kalau dia marah-marah dengan saya, kenapa saya diem? Ya, kenapa saya diem? Karena saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi meskipun banyak cengkunenya ngomong apa karena nggak ngerti. Kan saya sudah bilang, meskipun saya punya suami orang Jawa, nek dia itu nggak ngajarin saya, ya gimana saya mau ngerti? Tapi saya bilang gini, ya, saya bilang begini teman-teman, ya udah kalau begitu mau Bapak apa? Pokoknya kamu pulang dulu, pulang ke rumah. Duh, rumahku mana? Rumah. Jadi gini, pokoknya awakmu mulai neng omah sik, katanya kan. Budemu karo Pak Demu tuh neng omah kabeh. Wih, iya kan? Apa Pak? Iya. Budemu, Pak Demu itu sudah nungguin di rumah. Astaga, saya bilang gini. Berarti Bapak tahu kalau saya mau ke Ngawi. Ya tahu mah.
Dalam hatiku apa tuh? Asem orang nih. Ternyata kerjasama sama Bapak Pendeta, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi saya bilang gini ya kan. Tapi saya nggak tahu Pak, sudah lupa sama rumahnya Bapak. Sebenarnya saya mau menolak halus waktu itu ya, karena buat saya begini. Jadi kenapa saya mau nolak secara halus teman-teman? Saya juga harus menghargai istrinya dia yang sekarang gitu kan. Jangan disangkanya ada masalah lalu disangkanya saya mau ke rumah sana, lalu merusak rumah tangga orang lain meskipun dia sudah memporak-porandakan rumah tangga saya dulu. Saya kan punya prinsip begini, kalau kita punya pasangan hidup, dia mau diganggu orang dan dia mau mengganggu orang lain, kasih. Ya, Bos Salom, saya pernah cerita apa? Jangan engkau mempertahankan seseorang yang dia tidak bisa menghargai dirimu. Ya, jangan mempertahankan seseorang yang tidak bisa menghargai dirimu. Jangan mempertahankan orang yang tidak mau menghargai posisimu, yang tidak bisa menghormatimu, bahkan keluargamu. Ya, itu sakit. Ya, ya udah. Nek, saya sampai bilang begini. Pekerjaan, mantan saya kan polisi teman-teman ya, reskrim ya, reserse. Rambutnya juga panjang ya, kayak saya lah, rambutnya panjang. Jadi kalau boncengan pakai motor udah kayak dua wanita. Jadi rambut mantan suami saya itu segini panjang. Nah dia kalau jalan dengan saya biasanya dikuncir gitu kan. Jadi buat saya gini ya teman-teman. Saya dari dulu tidak pernah menilai seseorang tuh dari penampilannya, enggak, yang penting dari hatinya gitu loh. Dua wanita sejoli, Bu Salom nih. Jadi pas waktu saya ke rumah mantan mertua, ya saya kan dijemput, ya saya dijemput. Bayangkan teman-teman, mengampuni orang yang ngomongin kita itu babon, ya, yang ngomongin kita itu perempuan enggak. Yang ngomongin kita ini punya bini nggak ada gunanya dan lain sebagainya, sampai anak saya tuh nggak dianggap dulu sama mantan mertua saya. Tapi setelah saya menjadi orang Kristen, tapi setelah saya tahu akan firman Tuhan, ada di dalam ya, ampuni mereka, ampuni, maafkan, ampuni. Yang namanya iblis teman-teman, iblis itu kan mau menghancurkan damai sukacita, ya kan? Kalau saya tidak lahir baru, kalau saya memang tidak bertobat, kalau saya tidak tahu firman Tuhan, tak jotos mantan mertua saya itu. Loh, betul loh Pak Adipati? Ya, Pak Adipati benar nggak? Kalau kita ketemu sama orang yang menghina kita sampai babak belur hati kita, rumah tangga kita, ya. Apa tak jotos ya? Untung saya tidak main carok-carok lagi ya. Kalau saya masih kayak orang dulu, tak carok kon. Lepas kepala kau. Asli gitu teman-teman. Sekali lagi, kalau saya sudah menikah, orang tua dari suami itu adalah orang tua saya. Saya tidak pernah menganggap orang itu mertua atau lain atau bagaimana. Enggak. Kita kalau hari raya teman-teman ya, kalau hari raya saya nggak mikirin baju baru saya, yang saya pikir tuh nenek dari mantan suami itu, neneknya, bapak, ibu, adik-adiknya, terus keponakan, sepupunya, sampai tak belikin baju satu koper. Ya, saya nggak mikirin diri saya pengen menyenangkan hati dari keluarga suami. Karena kenapa? Saya nggak punya keluarga, ya. Saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal. Jadi, dan mama saya waktu itu saya menikah, mama saya meninggalkan saya kerja keluar karena patah hati mama saya, papa saya meninggal. Gitu. Dan di situ teman-teman, di saat diajak ke rumah mantan mertua, saya kayak artis. Kayak artis. Ditungguin sama fans sama di rumah mantan mertua. Ada Pak D, ada Bude, ada sepupunya, ada keponakannya, ada tetangganya, artis.
Apa katanya? Tahu nggak? Apa katanya Bu Salom? Bu Salom waktu saya nyampe di rumah mantan mertua saya, dibilang gini, kok rame banget? Kok rame banget? Ada apa? Ya kan ada Mbak Dian mau datang toh ya, katanya kan ngomongannya kan. Oh apa ya, medok-medok gimana, halus lah, karena orang Ngawi kan di Gunung Lawu gitu. Iya Mbak, eh, pokoknya gini, aku nggak ngerti ngomong bahasa Jawa ya, pakai bahasa Indonesia aja. Artinya begini. Pak Suheri, Bu Dian kalau pegang mic beda ya sama waktu lagi ngurus bebong. Jangan ngomongin bebong dulu, ini sesi curhat. Bebong tinggalkan dulu, ya. Jadi Mbak Dian tahu nggak Mbak Dian? Kita di sini ini sering nontonin Mbak Dian di TV. Begini, hah? TV? TV apa? Dia bilang gitu. Lah iya toh ya. Kita sering nontonnya Mbak Dian tuh di TV, di YouTube. Wala dalah. Ternyata saya diperhatikan guys sama keluarga mantan. Sakit hati yang sekarang. Bukan di TV lah Bude, itu namanya aku kan YouTuber. Jadi nengoknya itu bukan di TV tapi di HP. Lah yo no, pokoknya kui. Tak tonton awakmu ngomong loh katanya. Ternyata aku kalau khotbah ditonton orang loh guys. Dia bilang gini, emang ngerti kalau aku lagi ngomong apa? Ya kan lagi khotbah, ngerti kah? Kalau apa yang saya omongin? Ya ngerti, ya sama saja. Jadi gini teman-teman. Ya. Meskipun saat ini beliau itu berbeda ya, secara keyakinan berbeda dengan saya, tetapi saya memiliki damai sukacita, senang. Makasih Pak Pute. Saya merasa senang bahwa saya khotbah memberitakan firman Tuhan, saya nyanyi puji-pujian itu, saya dilihat oleh orang yang menyukai saya bukan hanya orang Kristen, ternyata juga ada orang Islam, Hindu, Buddha, teman-teman. Bahkan kemarin saya ditelepon sama seseorang, ya saya nggak bisa nggak usah ngomong namanya. Saya di TF teman-teman ya, 1 juta kemarin. Beliau itu orang Bali dan beliau bilang gini, Ibu Diana Madurese, saya termasuk salah satu yang ngefans sama ibu, tapi saya bukan orang Kristen gitu. Oh nggak apa-apa, makasih, saya bilang gitu, tolong doakan saya. Iya, ibu saya sudah TF 1 juta ya untuk pembangunan pastori gereja, karena ibu itu tidak penghujat gitu. Ibu Diana bukan penghujat, dan saya meskipun tidak seiman, saya senang nonton ibu dan saya seperti digerakkan ya, dan saya mengirim berkat ya untuk ibu gerejanya teman-teman. Nah akhirnya saya baru tahu bahwa, bukan baru tahu sih, sering juga sebenarnya sih, ada juga yang dari Buddha gitu ya teman-teman ya. Tapi kenapa kok Diana Madurese kok malah dihujat yang sama yang seiman? Ternyata banyak orang yang dari oten-oten yang menghujat Diana Madurese, yang sedangkan saya itu malah banyak didoakan juga bukan orang yang seiman teman-teman. Ada apa dengan imanmu? Ada apa dengan imanmu? Kenapa dirimu menghujat Diana Madurese? Kalau engkau memang sama-sama mengasihi Tuhan, jika engkau memang sama-sama anak Tuhan, jangan hujat Diana Madurese ya. Oke? Dan satu hal teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa pertobatan itu tidak mungkin ada dan hasil dari sebuah perdebatan, ya, perdebatan. Jadi tidak ada yang namanya saat kita menghujat keyakinan yang lain itu akan membuat orang tersebut
eh, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah ajaran Tuhan adalah ajaran mengasihi, ya? Mengasihi. Maka saya bilang tadi, kalau saya tidak bertobat, saya masih Diana Maduresta yang dulu tak tonjok mantan mertua saya. Ya. Karena kenapa? Saya sering dipisuin sama mantan mertua saya, apalagi ibu mertua saya, ya. Tapi saya diem, teman. Karena kenapa? Di antara kata-kata yang misu-misu saya nggak ngerti. Cuma hanya mengerti beberapa aja. Tapi itulah teman-teman ya. Pertobatan saya itu membuat banyak perubahan dalam kehidupan saya. Seperti itu. Iya, bukan hanya tonjok, dicarok juga loh Pak Pendeta Putih ya. Tak tonjok, tak carok nanti, tak pretelin leher dan kepala kau gitu kan. Makasih Bapak Roy untuk bunganya Pak. Itu bunganya bunga mawar ya Pak. Hati-hati dengan durinya. Iya, puasa pengampunan itu selalu ada ya Ibu ya. Itu kenapa saya bilang banyak saya belajar tentang pengendalian diri dalam hidup saya. Di saat saya marah, di saat saya kesel, di saat hati saya nggak nyaman, ya, saya memilih untuk baca Alkitab dan saya memilih untuk puji-pujian dan saya memilih untuk saya memberitakan firman Tuhan. Karena gini saudara, di saat hati kita nggak enak, di saat hati kita nggak nyaman, terus kita lari pada hal-hal yang nggak baik, akan menjadi tidak baik, ya. Itu sudah pernah saya rasakan dulu juga di saat saya menjadi orang Kristen ya, sampai mantan saya itu menceraikan saya. Saya dulu pernah akar pahitnya luar biasa dengan mantan saya gitu. Kamu aja yang dari sono nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, suka main perempuan, ya kan? Sampai nginjak perut saya waktu saya hamil, ya kan? Sampai saya keguguran, sampai saya dikiret gitu. Kamu menceraikan saya karena saya masuk Kristen gitu kan? Kayak macam kau yang punya sorga. Udah saya jadi istrinya, nggak dipegangin duit gajinya, ya kan? Pulang-pulang hanya bikin saya penyakitan, ya kan? Anda lihat aja waktu saya pakai apa namanya? Apalagi saya pakai itu, pakai kerudung ya. Anda lihat aja, kayak model triplek kayak gitu, diinjek langsung cowek. Bayangin loh teman-teman. Saya itu dengan tinggi 163, BB saya 40, 45 gitu kan. Paling kalau pakai motor trail sekarang itu udah terbang di bawah angin. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Saya disayangin, dicintain oleh mantan mertua saya lagi gitu. Saya kemarin ya, kalau akhir-akhir ini saya udah bilang sama mantan mertua, Pak, dia bilang, Pak, saya kasih tahu, ya, Bapak itu bagaimanapun juga jadi bapak saya, dia bilang, dan kurang nyaman rasanya saya kalau masih saya nerima telepon Bapak terus. Lebih baik Bapak telepon cucu Bapak aja. Jadi saya dengan anak saya, jangan dengan saya, ya kan? Nah, siapa tahu nanti, kalau kebiasaan Bapak curhat, telepon dengan saya. Loh, kalau saya suatu saat laku lah, kasihan suami, ya kan? Bayangkan Bu Rina. Kalau mantan mertua itu sering telepon saya, terus saya suatu saat mungkin terus laku gitu kan. Loh, gimana dengan hati dari pasangan saya? Oh, cor-hancor tayo. Ya saya kan juga harus banyak hati, kacau Pak, kacau. Jadi kita harus menjaga dari mulai sekarang. Saya bilang, Bapak harus
teleponnya ke anak saya. Ya itu kan cucu bapak. Saya tidak mau yang namanya bapak sikit-sikit telepon saya, sikit-sikit telepon saya, telepon aja anak saya deh, saya bilang gitu. Dan anak saya belajar mengampuni teman-teman, tahu nggak? Ini saya ngomong kesaksian ya teman-teman ya. Tidak ada sesuatu hal yang saya buat-buat. Sampai saya di rumah mertua saya ya di Ngawi itu, di Ngerambe. Jadi jadi nyampe di sana mantan mertua bilang, saya mau telepon sama Rio. Oke, saya teleponin. Saya telepon anak saya VC. Mah, mama edim mama katanya. Mama di mana gitu. Mama di mana? Mama di rumah kakekmu. Kakekku yang mana? Aku nggak punya kakek kata anakku kan. Rumahnya bapakmu lah, aku bilang gitu. Hah? Udah jadi, ngapain mama di situ? Ya mama ini kan mama yang baik. Tahu nggak Bu Rina? Bu Rina, anak saya melotot. Hah? Ngapain mama ke situ? Ya gimana lah, ternyata bapak pendetanya CS-an sama mantan mertua. Yo, Pak Desember, makasih Bu Marcelina. Posting ulang teman-teman ya, pojok kanan bawah, posting ulang ya. Nanti kena pot-repot aja, ada reman. Kena pot-repot nanti kayak kemarin waktu enak kesaksian saya langsung menghilang tiba-tiba. Jadi teman-teman, anak saya tahu nggak? Enak-enak VC, mukanya ada di saya. Saya kasih ke kakeknya, ke mbahnya. Yo, mana? Mana mukamu le. Anak saya nggak ngomong satu patah pun teman-teman. Anak saya nggak ngomong satu patah pun. Dan anak saya mematikan camnya. Lalu mantan mertua saya bilang gini, kenapa Yan? Kok nggak ada gambare Rio di cam? Saya bilang gini, saya kan ibunya, saya tahu sifat anak saya, gitu kan. Nanti Pak ya, saya nanti kasih tahu anak saya. Mungkin anak saya lagi derdek, kaget, gitu kan. Habis itu saya minta pulang. Saya mau pulang dulu Pak, nggak enak teman-teman ya. Saya tidak mau yang namanya terlalu lama di rumah mantan ya, karena saya juga di situ ada beberapa tempat pelayanan. Ya, Ibu Dian mirip keturunan Ningrat Jawa, wow. Nah, saya Madura asli tulen no Pak, kok dibilang Jawa. Di sini saya dibilang orang Dayak katanya. Ibu Diana nggak mirip sama orang-orang Madura, karena orang Madura katanya mus-kumus. Aduh ya Allah. Tahu nggak? Saya dibilang biasanya Ibu Diana tahu nggak? Orang Madura yang ada di Kalimantan ini mukanya mus-kumus. Sekali ngomong jangan bilang gitu, orang Madura teh cantik tayo. Saya bilang nggak percaya. Saya ini kalau di Madura teman-teman nggak ada apa-apanya. SD nggak ada apa-apanya. Anda lihat waktu saya live, ya kan saya live sepupu saya. Terus keponakan saya, wih modelnya kayak Arab, hidungnya mancung-mancung. Kalau hidung saya ini mancung ke dalam. Tapi nih, sepupu saya, keluarga saya yang dari Bangkalan gitu, Bangkalan tuh mancung-mancung teman-teman, kayak orang Arab gitu deh. Gitu. Ya, kalau saya itu kan Arab dimaklumi. Iya kan Bu Rina, Pak Putih. Kalau Diana Madura itu bukan kayak orang Arab, tapi Arab maklum. Pak itu. Jadi singkat cerita teman-teman, aduh Pak Adipati, gigi Bu Diana sama yang dulu beda, sekarang rapi banget. Sak gigi-gigi pun diliatin. Adipati. Curiga saya, jangan-jangan tetangga saya Pak Adipati ini. Mau saya kasih tahu alasannya, gigi saya beda sama dulu, ya. Mau tahu kenapa? Salah Pak Tan Kianwi, bukan karena sudah jadi artis, salah Pak.
Sampai gigi loh, gigi. Ternyata ada orang yang memperhatikan gigiku. Waktu saya masih jadi bayangkari, sebelum kayak sekarang jadi bayang-bayang. Saya nikah sama mantan suami saya itu gigi saya masih ginsul 6. Ya. Jadi gigi saya ini kan ginsul nih, nongol banget yang ini, ya kan? Tapi gigi ginsul tuh manis teman-teman. Tapi kalau semuanya ginsul itu berantakan. Ya Mbak Er. Jadi gigi saya ini aslinya ginsulnya itu 6, ya. Dari taring kanan ke taring kiri. Ya. Ini aku mau cerita yang asli apa palsu nih? Saya tanya dulu soal gigi. Ya. Ya, teman-teman. Ya. Saya mau tanya, ini saya mau cerita sejujurnya apa yang agak palsu sedikit. Ini masalah gigi. Soalnya berarti Bapak ini tahu banget soal saya gitu loh, ya kan? Oke, Bang Bray, ya. Mau jujur katanya Pak Sandi, tap layarnya dulu sampai 10K yang akun 02. Akun 02 harus tap layar 10K. Nanti jangan-jangan mantan saya yang reskrim itu nanti nge-report. Ya pasti kenal lah, sampai sak gigi-gigiku ya kan, sampai sak kulit-kulitku semuanya tahu guys. Sekerempengnya aku pun dia tahu. Astaga. Tap layar dulu, dibantu yang DM 01 bantu di DM 02 teman-teman. Saya saat ini nge-live di 2 akun. Akun saya semuanya kena report. 01 sampai 01, 02, 03, 04, 05, 06 semuanya kena report. Kalau sering cerita tentang mantan itu artinya belum move on banget. Loh, saya ini kesaksian loh Pak Grace of God. Ya, saya ini kesaksian. Ya, karena saya baru kemarin beberapa waktu yang lalu pulang ke Madura. Ya, tadi PHP sama pendeta asli, akhirnya ketemu sama mantan mertua. Bukan nggak move on, bukan. Ya, bukan. Dulu kulitnya celeng. Pak Adipati itu hanya melihat saya itu setelah saya jadi istri polisi, Pak. Ya. Sebelum saya dipinang sama polisi, Pak. Ya. Sebelum saya dipinang menjadi seorang istri polisi dan jadi bayangkari, saya itu kulit saya ya, Pak ya. Kuning agak putih. Teman-teman saya yang SMA juga tahu kok. Tapi kenapa saya jadi hitam? Karena setelah jadi istri polisi itu menderita. Ya, menderita. Ya, terus kena KDRT, menderita, dangadong hepeng, diinjek-injek. Ya. Suami berangkatnya waras, pulangnya gila. Gitu. Jadi kenapa saya bilang berangkatnya waras, pulangnya gila? Karena hobinya itu dulu berangkatnya itu waras, Pak. Pulang-pulangnya mabuk. Iya, betul. Ya. Katanya Pak Tin Kianwi, tapi nggak pakai pistol kan? Justru, Pak. Ya. Sampai saya itu saking cerewetnya, ya. Kamu boleh nakal, tapi ingat jangan keterlaluan. Wah, menderita lahir batin. Jangan ditanya Pak Aman, ya. Jangan ditanya Pak Aman. Nah, jangan ditanya menderitanya saya seperti apa. Badan saya adalah hasil dari saya ngelus dada, ya. Disabar-sabarke, ya. Terus tahu nggak? Pulangnya itu mabuk. Nggak sadar diri, ya. Pulang mabuk nggak sadar diri, terus pistolnya, senpinya kan kemarin kan pakai revolver ya 38 ya, kalau nggak salah namanya revolver 38 ya, yang gitu.
Mantan saya itu pegang pistol, ya. Dia punya senpi sendiri karena reskrim Pak, masa pakai pentungan kayak polisi India aja. Ada senpinya Pak. Jadi pulang-pulang temen ya, saya masih ingat namanya itu Pak Haryanto ya, saya panggilnya itu Mas Haryanto. Ya. Dari Haryanto dia bilang gini, Mbak, you katanya, dipanggil you gitu. Nih senpinya Mas katanya. Saya kaget teman-teman. Karena kenapa? Kok bisa senpinya itu dipegang orang lain? Bayangkan. Segitunya dia gila. Coba kalau senpinya itu disalahgunakan orang lain, terus gimana coba kalau senpinya itu meledup? Nah, kan membahayakan orang lain toh? Iya. Ya kayak gitu teman-teman, bukan nggak move on Pak, ya. Sorry Pak, kita ini bukan mencari pencitraan, tapi ini kesaktian hidup. Kalau Bapak namanya Bapak Grace of God itu, kalau ngomong saya pencitraan, berarti Bapak tidak tahu yang namanya kesaksian, ya. Oke, itu namanya kesaksian Pak. Makanya saya katakan tadi, saya mau kesaksian yang jujur atau sedikit agak tidak jujur. Ya, saya tuh maunya jujur Pak. Ya. Jadi teman-teman, bangun-bangun itu bukan ini ya Pak. Pak Tan Kinwi. Ya. Pak Tan Kinwi. Jadi Pak Tan Kinwi waktu bangun ya, dia kan pingsan. Waktu bangun ternyata dia sakit dan dia nggak bisa bangun. Ya, dia nggak bisa bangun. Saya nggak tahu kenapa dia mau balik badan nggak bisa, dia ngerang-ngerang sampai mohon maaf ya Bapak. Mohon maaf ya, agak sedikit jorok dia cerita. Kan katanya mau tak jujur toh, tak jujur kan? Sampai mau BAB, sampai mau pipis dia nggak bisa. Dia BAB saya pakai begini tangan saya loh. Ya. Kalau dia nonton saat ini, kalau mantan saya nonton, diinget-inget bos ya. Ya. Hanya Diana Maduresa yang pernah pegang tai kau pakai tangan langsung. Ya. Mohon maaf saya bilang, ini saya jujur loh, kan minta jujur ya Pak, itu tuh minta jujur loh. Ya. Dia BAB teman-teman. Gak bisa aku mah, gak bisa. Bilang gitu kan. Saya sampai lupa mau pakai kaos tangan, pakai kantong kresek atau apa. Nih, saya nggak ada bohong. Kalau dia nonton saat ini, dia ingat-ingat waktu dia sakit karena gara mabuk, dia bangun, dia nggak bisa menggerakkan badannya, entah apa sakit apa. Saya langsung gini, udah Pak, kamu beol aja di tanganku. Kamu kenapa nggak pakai alas? Udah nggak apa-apa, udah cepet. Dia bilang gitu kan. Karena saya kasihan, tahu nggak? Ini tangan saya ini pernah nadahkan kotoran dari mantan saya Bapak Ibu. Ya. Tangan saya ini dua-duanya, ya, kanan kiri ini. Cari bini yang mana lagi yang mau nadahkan kau. Nah, tapi masih juga dia nyakitin saya gitu. Itulah teman-teman ya, kalau kita hidup jauh daripada Tuhan, kasih itu nggak ada. Jika saya ingat seperti ini bukan karena saya sedih, enggak. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu ya dengan rencana Tuhan, bukan rencana saya, ya bukan rencana saya. Karena enggak jauh dari kejadian mantan saya itu beol di tangan saya, ya. Tunggu, saya mau baca di akun 02. Jadi lu jadi istri polisi masih muslim? Iya Pak Masrat. Dulu saya jadi istrinya polisi waktu masih Islam. Dan saya nikah di Islam. Terus kenapa? Ada yang salah? Enggak ada yang salah Pak. Ya. Kalau yang salah tuh Bapak, orang-orang yang datang ke komal saya yang dia tidak menerima kenyataan hidup. Dari Sampang bukan Bu? Iya.
Mantan saya dulu itu dia di Polres Sampang dan dia jadi reskrim di Polsek Tambelangan. Nah,